Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tools yang bisa kita manfaatkan untuk memonitoring traffic yang melewati sebuah interface di router Mikrotik. Penasaran bagaimana cara konfigurasinya dan detailnya seperti apa? Tetap saksikan video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Tools ini dinamakan Traffic Monitor. Ini adalah tools yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan monitoring traffic data yang melewati sebuah interface di Mikrotik. Sehingga nanti jika ada traffic yang lewat sebuah interface ini mencapai batasan tertentu yang kita tentukan, nanti dia bisa melakukan atau mengeksekusi sebuah script. Dengan demikian, fitur ini bisa untuk men-trigger fitur-fitur lain, misalnya untuk menambahkan sebuah konfigurasi atau mengedit konfigurasi yang sudah ada, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan jaringan Anda masing-masing. Pada simulasi kali ini saya sudah punya sebuah router di sini. Router ini terhubung ke Ether 1 menuju ke internet, kemudian jaringan LAN-nya saya memanfaatkan wireless. Sehingga nanti laptop saya di sini sebagai klien terhubung ke router melalui wireless. Tentu saja router saya sudah saya konfigurasi menggunakan basic config, sehingga router laptop saya sebagai klien sudah bisa terkoneksi ke internet. Kemudian nanti saya akan memanfaatkan tools Traffic Monitor ini untuk memonitoring Ether 1 atau Ether yang menuju ke internet. Misalnya nanti penggunaan internetnya melebihi 4 mega atau di atas 4 mega, nanti akan mengeksekusi sebuah script yang akan men-trigger atau mengaktifkan rule firewall. Oke, kita langsung saja coba konfigurasinya. Kita lihat dulu, kita remote routernya. Saya akan remote routernya. Di sini saya sudah memiliki rule firewall. Rule firewall saya dalam kondisi disable. Kalau kita lihat, saya menggunakan chain forward karena memang saya akan menangkap traffic yang melewati router. Kemudian input interface-nya saya menggunakan WLAN 1 karena laptop saya terkoneksi ke router melalui WLAN 1. Kemudian di tab Advanced, saya memanfaatkan connection byte dan connection rate. Maksud saya adalah saya ingin menangkap klien atau IP yang menggunakan kecepatan 2 megabit per second sampai 5 megabit per second. Kemudian size-nya juga mencapai 10 megabyte. Mungkin nanti untuk parameter connection byte dan connection rate ini nanti kita akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Kemudian traffic ini saya akan tangkap menggunakan action add source to address list. Jadi nanti IP source address-nya akan saya daftarkan ke dalam address list. Address list-nya saya namakan dengan tukang download. Dia saya beri waktu timeout-nya selama 1 jam. Jadi selama 1 jam source address yang menggunakan bandwidth yang besar tadi saya akan masukkan ke dalam address list tukang download. Nah, ini bisa Anda kembangkan lagi. Misalnya nanti address list ini Anda berikan rules yang lain atau Anda tambahkan atau Anda berikan policy yang lain, bisa Anda kembangkan sendiri. Di sini juga saya centang log. Ini maksudnya untuk memberikan informasi atau notifikasi ke dalam lognya Mikrotik. Oke. Kemudian berikutnya saya juga sudah membuat scriptnya. Scriptnya cukup melakukan enable saja dari sistem script. Yang pertama saya bikin script untuk enable firewall-nya. Ini untuk enable firewall. Scriptnya cukup sederhana, hanya untuk mengenable saja. Kemudian script yang selanjutnya adalah untuk melakukan disable. Jadi nanti misalnya trafficnya di bawah parameter yang saya tentukan atau kembali normal, saya akan mendisable lagi rule firewall yang saya miliki. Di sini saya juga melakukan reset counter untuk mereset byte dari rule firewall saya ini. Set counter, kemudian saya disable rule-nya.
Jadi nanti jika trafficnya kembali di bawah 4 mega atau kembali normal, dia akan mendisable rule firewall yang saya miliki. Oke, kemudian kita akan membuat tools traffic monitornya. Itu ada di menu tools, kemudian traffic monitor. Kita tambahkan, kita buat yang pertama untuk di atas 4 mega, 4M gitu ya. Kemudian interface yang kita akan monitoring adalah Ether 1 yang menuju ke arah internet. Berikutnya untuk traffic ini kita bisa pilih yang kita akan monitoring itu traffic downloadnya atau traffic uploadnya. Kalau download berarti kita pilih yang receive, kemudian kalau upload berarti pilih yang transmit. Nah, untuk simulasi kali ini kita akan memonitoring untuk traffic downloadnya, berarti saya pilih receive. Kemudian di trigger ini berhubungan dengan threshold. Jadi nanti kalau kita pilih above itu berarti di atas threshold. Kalau below berarti di bawah threshold. Kalau always dia mau di atas threshold maupun di bawah threshold, dia akan selalu mengeksekusi script yang ada di on event di sini. Yang pertama untuk di atas 4 mega berarti saya pilih triggernya adalah above. Kemudian thresholdnya saya tulis 4 mega. Supaya lebih detail saya tuliskan 4096K. On eventnya kita tulis on event di sini adalah nama script yang sudah kita buat tadi. Sebenarnya bisa juga Anda tuliskan langsung scriptnya di on event di sini. System script biar penamaannya tidak salah. Berarti kalau di atas 4 mega saya akan aktifkan rule firewall-nya. Saya ketikkan di sini enable firewall sesuai nama script yang saya miliki. Dan saya apply. Berikutnya saya buat satu lagi rule untuk di bawah 4 mega. Jadi nanti kalau di bawah 4 mega sama trafficnya receive, di bawah 4 mega thresholdnya saya tulis 4095 biar bisa membedakan. Di bawah 4 mega nanti dia akan mendisable kembali rule firewall yang kita miliki. Kita akan tuliskan di sini rule scriptnya disable, nama scriptnya tadi firewall. Play. Kalau sudah, saatnya kita mencoba. Ini saya sudah masuk ke mikrotik.com. Di bagian software saya akan pilih file yang kira-kira besar. Saya akan download beberapa. Kita sambil lihat di bagian rule-nya sudah aktif. Kemudian kita pantau di address list. Kita tunggu sampai mencapai 10 mega. Nah, sekarang address list yang melakukan download trafficnya besar sudah tercatat di address list dengan timeout 1 jam. Jadi selama 1 jam IP address source address ini akan terdaftar menjadi address list tukang download. Kemudian tadi sudah juga saya aktifkan lognya. Nah, di sini juga akan terlihat bahwa ada tukang download dari MAC address sekian, kemudian IP addressnya 30254. Oke, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif. Biasanya kan kita memantau traffic itu melalui torch. Kalau torch kan dia secara real time. Tapi kalau tool ini kita bisa memanfaatkannya seperti yang saya lakukan tadi untuk mendaftar beberapa IP yang menggunakan traffic atau bandwidth yang besar. Address list ini bisa kita olah
Misalnya nanti untuk kebutuhan address list yang menggunakan traffic yang besar tadi, bisa Anda blok misalnya di firewall filter, atau mungkin Anda masukkan ke dalam angle nanti sehingga bisa Anda kelola lagi di queue. Jadi nanti IP-IP tersebut mendapatkan limitasi yang berbeda dari klien-klien yang lain. Oke, itu tadi implementasi saya menggunakan tools Traffic Monitor dengan kemampuan untuk menjalankan script. Tools ini bisa kita kembangkan, bisa kita sesuaikan menurut kebutuhan dan kreativitas masing-masing. Sekian video tutorial kali ini. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini supaya lebih bermanfaat lagi untuk pengguna Mikrotik yang lain. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Sekian dari saya, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.